Halo semua, pernah nggak sih Anda lagi ngobrol enak-enak terus tiba-tiba hening gitu? Canggung banget rasanya ya. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal cara nyelamatin obrolan yang udah mulai ya kayak mau mati gaya gitu. Sumber kita kali ini dari buku yang udah cukup terkenal. How to Talk to Anyone karya Lael Lounge. Bukunya ini isinya wah banyak banget tips komunikasi praktis. Oke, misi kita hari ini. Kita bongkar beberapa strategi kunci dari buku ini yang bisa langsung Anda pakai pas percakapan mulai terasa anyep. Siap? Mari kita mulai. Betul. Buku ini kayak kamus komunikasi gitu ya. Dan soal momen canggung tadi, ada satu teknik yang simple banget, tapi sering nggak kepikiran. Namanya parroting. Teknik nomor 19 di buku ini. Parroting, membeok gitu ya. Kedengerannya sederhana banget. Gimana tuh cara kerjanya? Kita tinggal ulang aja satu atau dua kata terakhir yang diucapin lawan bicara, tapi kuncinya pakai nada tanya. Oh, cuma ngulang kata terakhir dengan nada tanya. Iya, jadi kayak ngasih sinyal, oke saya dengerin kok, terusin dong ceritanya, gitu. Di buku ini ada contoh bagus. Si penulis nyoba ke sopir limo, namanya Phil. Heeh. Pas Phil nyebut soal pertunjukan Sweeney Todd, Heeh. penulisnya cuma nanya balik, Sweeney Todd. Gitu doang. Terus gimana? Nah, itu dia. Ternyata respon simple itu bikin Phil, wah cerita panjang lebar soal pertunjukan itu. Setengah jam sendiri katanya. Wow, setengah jam cuma gara-gara diulang dua kata. Iya, ini nunjukin kalau teknik ini tuh bisa mancing orang buat terus ngomong. Kita kayak ngasih umpan kecil aja, biar mereka lanjut. Nggak perlu mikir pertanyaan baru yang mungkin malah bikin aneh. Jadi obrolan tetap ngalir. Wah, keren juga ya. Cuma modal ngulang. Oke, itu kan kalau ngobrol berdua ya. Tapi kadang ya, kalau lagi rame-rame, terus hening, itu rasanya lebih awkward lagi nggak sih? Bener banget. Nah, buat situasi grup, buku ini juga punya trik. Namanya encore. Ini teknik nomor 21. Encore kayak minta tambahan lagu gitu ya? Maksudnya gimana nih? Haha, iya, mirip kayak gitu. Jadi idenya adalah, Anda minta seseorang di grup itu buat nyeritain ulang satu cerita keren mereka yang mungkin pernah Anda dengar sebelumnya. Oh, jadi kita nunjuk orang buat cerita lagi. Persis. Misalnya nih, Anda lagi ngumpul sama teman-teman, terus Anda tahu si Andi pernah cerita soal pengalaman mancingnya yang seru. Pas lagi agak sepi, Anda bisa bilang, Andy, ceritain lagi dong ke yang lain soal kamu dapat ikan gede banget waktu itu. Ah, oke. Penulisnya sendiri ngasih contoh waktu dia kerja di kapal pesiar. Dia suka minta kapten atau kru kapal buat cerita ulang soal aksi penyelamatan heroik mereka ke grup turis yang beda-beda. Manfaatnya apa tuh selain ngisi waktu hening? Ada dua. Pertama, ya jelas, ngisi kekosongan obrolan dengan cerita yang udah pasti menarik kan. Kedua, ini bikin si pencerita merasa, wah dihargai banget. Kayak ada pesan, cerita lo tuh keren banget sampai orang lain kudu dengar. Gitu. Jadi suasana grup bisa lebih hangat. Menarik. Jadi nggak cuma nyelamatin obrolan, tapi juga bikin orang senang ya. Sip, kita udah punya parroting sama ongkor buat resusitasi obrolan. Tapi kan lebih bagus mencegah daripada mengobati ya. Setuju. Ada nggak sih cara buat kayak baca situasi gitu? Biar kita tahu kalau obrolan ini udah mulai kritis. Ada banget. Nah, ini nyambungnya ke konsep lain di buku ini. Namanya eyeball selling. Teknik nomor 77. Walaupun contohnya dari dunia sales, prinsipnya bisa dipakai di obrolan biasa. Eyeball selling, jualan pakai mata. Maksudnya gimana tuh? Kita harus ngeliatin lawan bicara terus gitu? Bukan ngeliatin sampai bikin risih juga sih. Lebih ke peka sama bahasa tubuh. Coba perhatiin deh, lawan bicara Anda mulai nggak tenang. Badannya mulai agak miring ngejauh. Atau matanya mulai sering lihat ke arah lain. Nggak fokus ke Anda. Nah, contoh di buku itu ada salesman Jimmy yang bisa tahu kapan presentasinya ngebosenin cuma dari lihat bahasa tubuh ke lainnya. Oke, jadi kita amati bahasa tubuh ya. Betul. Sinyal-sinyal nonverbal kayak gitu biasanya nunjukin kalau mereka mungkin udah mulai bosan atau nggak terlalu nyambung sama topik yang lagi dibahas. Terus kalau kita udah nangkep sinyal-sinyal bahaya itu, apa yang harus dilakuin menurut buku ini? Nah, ini saatnya kita gerak cepat. Jangan dibiarin sampai benar-benar hening. Anda bisa coba ganti topik, cari arah obrolan baru yang kira-kira lebih menarik buat dia. Ganti topik ya? Atau bisa juga pakai lagi teknik parroting tadi. Coba ulang kata terakhir dia buat narik perhatiannya lagi.
Buku ini juga nyebut soal jurus pertanyaan pribadi. Jurus pertanyaan pribadi. Apa tuh? Tanya sesuatu yang spesifik tentang minat atau kesibukan dia yang Anda tahu. Misalnya, gimana proyek renovasi rumah lo? Udah sampai mana? Hal-hal kayak gitu biasanya cepet narik orang balik ke percakapan. Jadi intinya, kepekaan membaca situasi ini penting buat pencegahan. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, dari buku Lil Lowndes ini kita dapat beberapa senjata ampuh buat ngadepin obrolan yang mau mati. Ada parroting buat nyajak alur kalau lagi berdua. Iya, yang ngulang kata kunci. Terus ada encore buat manasin suasana grup pakai cerita ulang. Minta orang cerita lagi, ya. Dan yang terakhir, eyeball selling tapi versi sosialnya, buat jadi semacam radar deteksi kebosanan lewat bahasa tubuh, biar kita bisa cepat ganti arah. Semuanya alat bantu biar nggak kejebak momen canggung ya. Betul sekali. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal lagi yang menarik buat direnungkan bareng-bareng oleh Anda di rumah. Apa tuh? Di luar semua teknik dan trik tadi ya, seberapa besar sih peran niat tulus kita? Maksudnya, keinginan buat benar-benar pengen tahu dan nyambung sama dunia lawan bicara kita, walaupun cuma sebentar. Niat tulus ya? Iya, mungkinkah ketertarikan yang asli itu, yang nggak dibuat-buat, sebenarnya jadi bahan bakar utama yang bikin percakapan tetap hidup, tetap bermakna, lebih dari sekedar kita jago pakai teknik ini itu. Ya, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut aja sih. Wah, itu pertanyaan yang dalam sih. Menarik banget buat jadi bahan renungan kita semua. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya.